Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd, kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Di video kali ini kami tertarik untuk kembali mengangkat video dari seorang penceramah, seorang Gus, di mana ini adalah Gus idolanya kaum mayoritas. Dan ya bukan rahasia lagi lah kaum muslimin. Kita semuanya insya Allah ma'ruf lah siapa kaum mayoritas ya. Dan Gus ini adalah Gus yang viral beberapa waktu yang lalu, mungkin beberapa bulan yang lalu ya, yang menggoblok-goblokan penjual es teh kaum muslimin, Pak Son Haji ya. Dan itu kemudian ya masih juga dibela oleh kaum mayoritas ya, bahkan disebut sebagai wali ya, karena dia menggoblok-goblokkan orang, kemudian yang digoblok-goblokkan itu malah dapat uang yang banyak. Jadi disebut wali. Dan seharusnya kaum muslimin ya, kalau orang itu sudah disebut sebagai Gus, sebagai kiai, sebagai ulama ya, sebagai wali apalagi ya, seharusnya memberikan contoh yang baik untuk jamaahnya. Jangan sampai jamaahnya ini melihat sosok orang yang dikagumi, ya, sosok orang yang diidolakan, itu malah justru tingkah lakunya, tutur katanya, itu tidak mencerminkan akhlak yang baik, tidak mencerminkan kepribadian yang baik, sehingga tidak bisa memberikan contoh yang baik kepada para pemujanya, para pengagumnya, jamaahnya. Dan apalagi ya, kita kan dengar ada pepatah yang mengatakan guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Jadi kalau gurunya punya tingkah laku, punya tutur kata yang nggak benar, ya, terbiasa dengan hal-hal yang nggak benar, maka jamaahnya pun akan sama. Ya, jamaahnya akan sama. Dan anehnya ketika jamaahnya bertingkah nggak benar, ya, dia malah marah-marah kaum muslimin. Ya. Di sini ada video dari Miftah, Gus Miftah, yang sedang marah-marah di majelisnya kaum muslimin, ya, marah sama jamaahnya lah ya, dan ya, sampai mengeluarkan perkataan-perkataan yang sebenarnya nggak pantas lah kaum muslimin ya, perkataan kotor, merendahkan orang lain ya, ini nggak pantas kaum muslimin ya. Coba kita lihat videonya kaum muslimin. Kalian, ini kalau mau keluar saja bareng, kita bubar. Kalau mau dilanjutkan silakan di dalam. Kalau mau keluar kita bubar bareng-bareng, setuju? Nah kaum muslimin ya, ini momen dimana Miftah ini marah-marah ya. Yang nggak ngerti marah karena apa nih kaum muslimin, ini marah sama jamaahnya ya. Dan kalau kita baca captionnya cukup lucu kaum muslimin ya, Gus palsu. Jadi Gus itu ada yang asli, ada yang palsu. Ya, momen Gus es teh. Gus es teh marah ya, Gus abal-abal ya. Memang ya seharusnya orang kalau sudah disebut Gus, ya, Gus itu kan anaknya kiai, gelar untuk anaknya kiai, yang dia juga alim lah seharusnya kaum muslimin ya, alim, bisa menjadi contoh bagi kaum muslimin, ya, baru itu namanya Gus. Ya. Tapi kalau Gus yang modelnya seperti Miftah, ya, kalau ceramah keluar kata-kata kotor, keluar kata-kata jorok, bahkan nggak segan-segan menggoblok-goblokkan orang, ya. Bahkan sampai ya, perempuan juga dilon-ekan, ya. Itu kan seharusnya nggak pantas lah dilakukan oleh seorang yang punya gelar Gus, ya. Nggak pantas kaum muslimin ya. Dan coba kita lanjut videonya kaum muslimin. Ini marah-marah kenapa orang ini kaum muslimin? Sekalian tuh dikasih acara gratis, nggak menghormati saya. Kalau memang nggak mau mendengarkan saya, oke, kita bubar bareng-bareng. Aku nggak rugi kok. Oh, jadi karena Miftah ini ngisi pengajian yang nggak dihargai, padahal pengajiannya sudah dikasih gratis. Kalau pengajiannya sudah dikasih gratis, berarti biasanya bayar dong. Berarti biasanya bayar kaum muslimin ya. Oh, ternyata kaum muslimin ya. Jadi Miftah ini marah-marah karena sudah ngasih pengajian gratis, kemudian jamaahnya nggak menghargai, ya.
Tapi bukankah pengajian itu memang gratis kaum muslimin ya? Kalau para asatidz salafi nggak ada yang pernah marah-marah seperti ini kaum muslimin. Ya. Nggak pernah. Ya, apalagi sampai mengeluarkan, kalian ini sudah tak kasih pengajian gratis. Ya Allah. Ya, ini kan sama saja buka kartu dia kaum muslimin. Ya, bahwa biasanya kalau ngundang dia ini nggak gratis. Ya, ini sudah dikasih gratis, tapi nggak dihargai. Lah, dia sendiri ya berapa banyak dia nggak menghargai orang kaum muslimin? Coba, berapa banyak sudah? Ya. Orang jualan es teh digoblok-goblokan, dokter digoblok-goblokan. Hah? Coba. Dan kalau kita melihat rekam jejak dari Miftah ini kaum muslimin, ya nggak kehitung lah kaum muslimin. Sudah berapa orang yang dia goblok-goblokan. Ya artinya dia sendiri nggak menghargai orang lain. Ya meskipun status sosialnya ada di bawah si Miftah. Ya, tapi kan nggak seharusnya seperti itu kaum muslimin. Ya. Dan ya inilah namanya hukum tabur tuai kaum muslimin ya. Siapa yang menabur maka dia akan menuai. Dan kalau dalam istilah Arab ya, ini diistilahkan dengan al-jaza min jinsil amal. Ya. Balasan itu sesuai dengan apa yang diamalkan, sesuai dengan perbuatan. Ya istilahnya apa yang ditanam ya itulah yang dipanen. Ya, kalau tanamnya tanam padi, ya panen padi. Kalau tanam jagung, ya tumbuh jagung. Tapi kalau tanamnya tanam buah kecubung, ya tumbuhnya kecubung. Ya, jadi kalau mau makan ya makan kecubung. Nggak mungkin nanam kecubung, ya panennya panen padi atau panen jagung, kan nggak mungkin kaum muslimin. Ya, kalau dia biasa menabur bibit-bibit yang buruk, ya maka akan dia tuai hasil yang buruk juga. Ya, kalau dia sudah terbiasa tidak menghargai orang lain, ya maka dia tidak akan dihargai. Ya, suatu saat justru mungkin akan lebih menyakitkan daripada perbuatan dia yang tidak menghargai orang lain. Ya, ya contohnya seperti ini kaum muslimin. Ya, akhirnya kan nggak dihargai sama jamaahnya. Waktu pengajian, ya, jamaahnya nggak menghargai. Tapi lagi-lagi bukan introspeksi diri, ya, bukan introspeksi diri, tapi malah marah-marah. Ya. Seharusnya kan seorang muslim itu kaum muslimin ketika ada sesuatu kejadian yang membuat dia merasa tidak nyaman, yang membuat dia kesal, ya, harusnya introspeksi diri. Ya, harusnya introspeksi diri. Inilah kok malah marah-marah sama jamaahnya. Ya. Marah-marah karena jamaahnya nggak menghargai dia. Sementara dia sendiri, ya tidak jarang dia tidak menghargai orang lain. Bahkan sampai ada jamaah perempuan saja, ya, yang perempuan pakai jilbab, jamaahnya bagus, kaum muslimin baik. Ya. Tapi ketika bertanya sesuatu, ngomong sesuatu dengan Miftah, malah diajak ngobrol hal-hal yang cabul kaum muslimin, ya. Itu ada videonya yang lagi sama si Zaidan apa Zaidan itu, ya. Yang Mbak Alawi itu. Nah, Zaidan ya. Ya. Itu ada jamaah perempuan yang mungkin dia penyiar atau pembawa acara seperti itulah kaum muslimin, ya. Waktu dia praktek, ya, praktek siaran, ya kata Miftah apa ya? Coba dengar. Suaranya saja seperti itu, apalagi desahannya. Coba kaum muslimin. Ya. Dan si cewek itu sudah mencoba untuk menolak ucapan-ucapan yang seperti itu dengan mengatakan saya masih polos, Gus. Ya. Ditambahi sama si Miftah. Ya kalau cowok itu memang suka sama cewek yang polos, ya, baik polos pikirannya maupun polos busananya. Astagfirullahaladzim. Itu kan sudah merendahkan wanita. Ya, sudah merendahkan wanita. Jamaahnya biasa direndahkan. Nggak wanita, nggak laki-laki biasa direndahkan. Ya, harusnya ketika dia direndahkan juga, dia introspeksi diri. Ya, bukan malah ikut marah juga. Itu hasil dari didikan dia sebenarnya kaum muslimin. Ya, tapi nggak sadar juga ya. Coba kita lanjut videonya kaum muslimin. Kalau pola kamu, budaya kamu seperti itu, tak jamin kamu nggak akan pernah jadi orang besar. Mental kamu itu mental kere tahu. Makanya saya bilang, percaya diri itu penting, tapi sadar diri jauh lebih penting. Saya itu tersinggung, Pak. Kalau kita ngomong begini, saya ngomong sama pejabat, sama Pak Jokowi didengarkan, saya diundang dibayar mahal.
Saya datang ke sini gratis, kamu malah wirawiri kayak sok penting. Tuh kaum muslimin ya, bukannya introspeksi diri, tapi malah sampai ngomong seperti itu kaum muslimin. Mental kamu itu mental kere. Astagfirullahaladzim. Jamaahnya seperti itu kan kaum muslimin. Coba ya. Ya seharusnya kalau dia ini, Miftah ini ya, kalau dia menanamkan kebaikan kepada jamaahnya. Biasa ketika ngisi pengajian, tutur katanya baik, adabnya baik, ya, nggak pernah mengeluarkan perkataan-perkataan yang kotor, perkataan-perkataan yang kasar, ya. Insya Allah jamaahnya nggak akan seperti itu kaum muslimin, nggak akan. Ya. Tapi karena dia sendiri sudah terbiasa ketika bermajelis, ya, ngocol, ya, kemudian mengeluarkan perkataan kasar, perkataan kotor, kemudian merendahkan orang lain, nggak menghargai orang lain, ya, maka itulah yang akan dicontoh sama jamaahnya. Ya, maka jangan salahkan jamaahnya kalau kemudian seperti itu, tidak menghargai ustadznya, karena sudah terbiasa dia melihat ustadznya tidak menghargai orang lain. Ya cobalah lihat pengajian-pengajian para asatidz salafi. Ya ini bukan kita sekedar membanggakan semata. Ya, tanpa ada alasan, tanpa ada contoh yang bisa dilihat. Ya. Tapi silahkan saksikan ya kajian-kajian para asatidz salafi. Ya, apalagi pengajian-pengajian ya para asatidz yang sudah ya memiliki nama yang besar lah, seperti Ustadz Khalid Basalamah, Ustadz Syafiq Riza Basalamah. Ya. Kita lihat yang datang itu luar biasa banyak kaum muslimin. Ya, mungkin ya bisa ribuan orang yang datang kaum muslimin. Tapi nggak ada satupun mereka yang tidak menghargai orang yang sedang mengisi materi kajian. Nggak ada. Ya. Kalaupun mereka ya berdiri, mondar-mandir, itu karena kebutuhan mereka. Bukan karena tidak menghargai orang yang sedang berbicara. Ya. Karena apa? Karena memang mereka ini terbiasa, tertib. Nggak pernah merendahkan orang. Nggak pernah merendahkan jamaahnya. Coba, pernah nggak satu kali pun ya dari para asatidz salafi yang menyebut jamaahnya ya goblok lah, yang kemudian mengeluarkan kata-kata cabul lah, ya nggak pernah, ya nggak pernah. Sehingga apa? Jamaahnya itu mendapatkan contoh dari ustadznya. Oh, ustadz yang mengisi kajian, yang menjadi guru kami adalah ustadz yang baik, adabnya, akhlaknya, tutur katanya, sehingga mereka memiliki rasa segan. Ya, sehingga mereka menghargai gurunya. Tapi kalau gurunya seperti ini, biasa mengeluarkan perkataan yang nggak benar, biasa ngocol, kata-kata kasar, kata-kata kotor keluar, ya maka jamaahnya ya mencontoh gitu loh. Ya memang tidak salah, ada akronim yang mengatakan bahwa guru itu adalah kepanjangan digugu dan ditiru. Maknanya guru itu adalah orang yang dipercaya dan diikuti. Ya. Jadi kalau orang yang dipercaya kebiasaannya nggak benar, tutur katanya, ya kemudian tingkah lakunya nggak benar, maka akan diikuti. Namanya digugu dan ditiru. Ya. Dan ya, pepatah kita mengatakan guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Kalau gurunya rusak, maka ya jangan protes. Jangan mengeluh kalau muridnya, jamaahnya ya rusak ya. Karena guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Gurunya rusak, muridnya lebih rusak lagi. Ya, seperti itu kaum muslimin ya. Ya mudah-mudahan kaum muslimin semakin cerdas, semakin bisa menyeleksi ya kepada siapa mereka harus mengambil ilmu agama kaum muslimin ya. Nasihat seorang ulama ya, Al-Imam Muhammad bin Sirin rahimahullah, beliau mengatakan, inna hadzal ilma dinun fangdzur amman ta'khuduna dinakum. Ya. Sesungguhnya ilmu itu adalah bagian dari agama. Ya, sehingga seharusnya kalian itu memperhatikan dari siapa kalian mengambil ilmu agama kalian. Ya, jangan sampai kita mengambil ilmu agama dari orang-orang yang mereka tidak punya adab, tidak punya akhlak yang baik. Ya, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.